uang yang saya hasilkan dari kerja keras tadi itu harus bekerja keras juga buat menghasilkan Oh, uang ekstra buat saya. Jadi bukan cuma saya nih yang kerja keras, tapi uang saya suruh kerja lah juga ya, kerja keras juga buat menghasilkan uang lebih buat saya. Jadi saya mencoba untuk menekan gaya hidup sih sebenarnya, menekan lifestyle hmm. ya. Soalnya kalau buat saya investasi itu simple, Mbak Lala. Buat saya investasi itu ya seperti saya mengorbankan kesenangan saat ini ya untuk apa? Untuk mencapai kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Tabungan di Bank BCA, misalkan ya Bank BRI. Nah, kalau uang kita di bank itu tidak bisa digunakan untuk membeli saham. Nah, untuk membeli saham harus buka satu rekening lagi. Ya. Hai geng kreatif. Halo, halo. Oke, sore hari ini kita bakal ngobrol sama Rifan Kurniawan, full time value investor. Kita langsung gabung aja yuk sama Kak Rifannya. Nah, oke, kita udah gabung sama Kak Rifan. Halo, Halo Mbak Lala. halo Kak Rifan. Hai. Halo geng Gimana nih kreatif. kabarnya sore ini? Halo geng Baik, kreatif. baik. Ya, baik, luar Baik ya. biasa. Ya, Ya. thank you hari ini udah mau sharing sama kita, sama geng kreatif. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kan di sini nih geng kreatif kan masih muda-muda ya, masih umur 18 Mm-mm. sama 24 tahun gitu. Nah, kita hari Wow, ini mudah mau banget ya. belajar, ya muda banget. Nah, hari ini kita mau belajar investasi untuk anak muda ya Kak Rifan, karena kan Oke. sekarang lagi ada tren gitu ya. Gitu. Nah, Mm. sebelumnya boleh kenalan dulu sama Kak Rifan. Kak Rifan boleh perkenalkan dirinya. Oke, halo, selamat sore geng kreatif semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rifan Kurniawan. Jadi saya adalah seorang full time value investor. Ya, jadi saya udah berkecimpung di dunia investasi saham itu kurang lebih dari tahun 2008 dan Ya. per tahun 2016 lalu saya terjun sebagai full time value investor. Jadi kalau sebelumnya nih tahun 2008 saya lulus kuliah, bekerja seperti biasa ya kurang lebih Ya. sekitar 10 tahun bekerja. Kemudian tahun 2016 itu saya memutuskan untuk menjadi full time investor dan sekaligus saya menjadi seorang praktisi di pasar saham. Jadi banyak mengadakan kegiatan-kegiatan baik offline maupun online ya untuk edukasi tentang investasi saham terutama di Bursa Efek Indonesia. Kurang lebih Oke. seperti itu. Oh ya, saya juga seorang penulis buku. Jadi baru aja bulan Januari lalu Mhm. meluncurkan sebuah buku yang judulnya adalah Multibagger. Nah, jadi Oh, Multibagger itu isinya adalah kayak tips-tips untuk mendapatkan saham-saham yang fundamentalnya bagus. Kurang lebih seperti itu, Mbak Lala. oke. Hebat banget. Oke, gimana sih Kak Rifan perjalanan karirnya gitu? Kan waktu kalau kemarin tuh kita tahu kayaknya Kak Rifan ini kan sebenarnya juga nggak langsung jadi full time investor kan? Betul. Tolong bisa dibantu ceritain nggak itu perjalanannya kayak gimana Oh, sih akhirnya boleh, boleh. perjalanan karirnya? Jadi awalnya tahun 2008 waktu itu saya masih di bangku kuliah juga. Mungkin sama lah kayak teman-teman semua. Jadi waktu itu saya mulai investasi usia 20 tahun. Waktu itu masih di, Oh, kalau wow. saya nggak salah ingat tuh semester 6. Semester 6 waktu itu saya kuliah di Universitas Indonesia di Depok. Nah, jadi Oke. singkat cerita sebenarnya waktu itu ada satu perusahaan sekuritas itu baru buka di kampus saya. Nah, kemudian waktu itu saya diajak oleh teman-teman saya waktu itu, Van, yuk buka yuk akun saham. Ya kan dulu juga saya nggak terlalu paham apa itu saham, tapi ya udah deh saya ikutin aja karena juga saya curious gitu kan, pengen tahu. Nah, begitu saya memutuskan untuk buka, dari situ saya mulai timbul ketertarikan, Balala, ya kan? Iya. Nah, jadi saya waktu itu berpikir, wah,
ternyata dari investasi saham ini lumayan juga ya. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah, pikirannya simple. Wah, dari investasi saham ini saya bisa bayar uang kuliah sendiri. Jadi nggak perlu ngerepotin orang Wow. tua. Puji Tuhan Oke. waktu itu simple aja sih, dapat dapat keuntungan, kemudian saya gunakan buat bayar uang kuliah ya. Nah, begitu Oke. saya lulus, mulai bekerja, nah dari situ saya mulai makin memperdalam balala ilmu-ilmu tentang investasi saham ya, terutama di value investing. Nah, dari situ sambil bekerja saya memutuskan untuk setiap bulannya itu menyisihkan sebagian dari penghasilan saya waktu itu untuk Wow. diinvestasikan di saham. Nah, jadi saya Oke. punya prinsip dari dulu seperti ini, Mbak Lala. Saya harus bekerja keras nih ya, karena kan masih muda, harus bekerja keras, tapi prinsip saya yang kedua adalah uang yang saya hasilkan dari kerja keras tadi itu harus bekerja keras juga buat menghasilkan Wow. uang ekstra buat saya. Jadi bukan cuma saya nih yang kerja keras, tapi uang saya suruh kerja juga ya, kerja keras juga buat menghasilkan uang lebih buat saya. Nah, jadi kan udah kita dapat dua stream of income tuh dari pekerjaan kita full time ya. Kemudian yang kedua adalah dari investasi saham dan perlahan-lahan saya sisihkan kurang lebih waktu di awal itu mungkin nggak terlalu besar ya, ya mungkin kurang lebih 20-30% dari Ya. pendapatan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai memperbesar porsi investasi saya, Mbak Lala. Dari yang awalnya Oke. 20-30%, lama-lama naikin jadi 30-40. Terus naik lagi jadi 40-50 dan sampai sekarang saya bisa alokasi itu kurang lebih kan kalau sekarang udah full time investor ya. Jadi full Tapi time. dulu waktu kerja itu bisa di atas 50% lah. Jadi saya alihkan Wow. buat investasi saham. Jadi saya mencoba untuk menekan gaya hidup sih sebenarnya, menekan lifestyle Hmm. ya. Soalnya kalau buat saya investasi itu simple, Mbak Lala. Buat saya investasi itu ya seperti saya mengorbankan kesenangan saat ini ya untuk apa? Untuk mencapai kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi nggak apa-apa deh, saya mikir Amin. nggak apa-apa deh. Ya saat ini saya nggak Sengsara dulu. hedon dulu. Ya sengsara Ya, nggak sampai sengsara banget sih itu. Sederhana dulu, hemat-hemat. Ya. hemat-hemat dulu ya, hemat-hemat dulu ya. Tapi saya punya impian, memang dari dulu saya punya impian bahwa wah umur 30 kalau bisa nih saya pengen financial freedom nih, Mbak Lala ya. Oke. Puji Tuhannya adalah 2 tahun sebelum usia 30 itu waktu itu usia 28 waktu tahun 2016 itu saya dikasih diwujudkan lah doa saya, Mbak Lala. Jadi tahun Oh, 2016 itu puji Tuhan secara hitung-hitungan itu udah dari hasil investasi itu bisa mencukupi semua kebutuhan bulanan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Lala, wah. perjalanannya. Oke, hebat banget. Jadi perjalanannya sebenarnya dari kita ya, anak-anak ini geng kreatif yang masih kuliah sebenarnya itu sebenarnya bisa Ya, memulai investasi ya, gitu. Nah, eh, bisa banget. dulu awalnya waktu investasi itu dari angka berapa, Karifan? Nah, kalau dulu sebenarnya aturan dari Bursa Efek Indonesia dulu sebenarnya tidak semudah sekarang, Mbak Lala. Kalau dulu kan saya mulai tahun 2008. Nah, Iya. investasi itu mulai dari 10 juta rupiah. Nah, Wow. jadi kalau dulu tuh masih 10 juta rupiah. Jadi ya saya dulu simple malah lah. Jadi karena dulu juga belum punya duit uang 10 juta, Ya. kemudian saya diajak beberapa teman, yuk kita patungan yuk. Jadi at least supaya kita bisa buka akun dulu nih. Jadi kalau nggak salah dulu saya ingat kita patungan berlima, jadi masing-masing tuh 2 juta. Nah, Kita. begitu. Jadi kita mulai dulu, oh ya udah, pokoknya yang penting kita tahu deh seperti ini loh namanya. Nah, kemudian waktu tahun 2009 awal saya mulai bekerja. Nah, di situ kan dapat penghasilan tuh. Nah, Ya. baru deh saya bisa buka akun. Jadi mulainya sih kurang lebih dari angka sekitar 10 juta rupiah, Mbak Lala. Tapi ya itu Hmm. tadi tiap bulan saya mencoba untuk disiplin ya. Ya. Untuk menambah dana investasi. Jadi kayak snowball. Ya lama-lama Ya. dari kecil lama-lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Menggulung, Gitu. menggulung gitu terus ya.
betul, betul banget. Nah, kan topik hari ini adalah investasi untuk anak muda. Penting nggak sih? Ya, Gimana, Kak Rifan? investasi untuk anak muda, ya. Jadi investasi untuk anak muda itu penting banget. Jadi gini, Mbak Lala, eh, kalau menurut data dari apa namanya Bursa Efek Indonesia ya, dari tahun Ya, 2015 sampai 2019, ternyata pertumbuhan jumlah investor itu dari kaum milenial loh. Jadi dari yang usia milenial. 18 sampai 24 tahun, betul. Jadi Oke. pertumbuhan jumlah investor itu banyak didorong oleh milenial. Kenapa? Karena nih di kampus-kampus ya, mungkin kampus-kampus geng kreatif di sini juga ada namanya galeri investasi. Nah, galeri investasi itu adalah salah satu program di mana untuk mengedukasi teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah untuk lebih melek investasi. Nah, jadi kalau misalkan geng Oke. kreatif di sini ada yang, wah, saya tahu tuh di kampus saya ada galeri investasi, jangan didiamin aja. Ya, coba mampir masuk ke dalam, kenalan, mau tahu dong investasi saham tuh kayak apa sih? Nah, Apa? itu sebenarnya Ya. iya, sekarang jauh lebih enak balala. Kalau dulu zaman saya juga belum ada tuh apa namanya galeri investasi. Terus Ya. kemudian ada juga sekarang di banyak kampus ada namanya KSPM, kelompok studi pasar KSPM. modal. Oh, KSPM, oke. kelompok studi pasar modal. Jadi itu apa namanya sebuah organisasi mahasiswa ya yang dibentuk apa namanya untuk mengedukasi teman-temannya di kalangan kampus untuk lebih melek investasi. Nah, itu sekarang udah banyak banget di kampus-kampus dibentuk yang namanya KSPM, kelompok studi Iya, pasar iya, iya, iya. modal Oke. gitu. Nah, tuh ada yang komen tuh, didiemin kemarin lihat galeri investasi, jangan didiemin aja. Ya, nanti kalau misalkan udah mulai aktif kuliah, ya, coba teman-teman masuk ke galeri investasinya, ya, tanya aja gimana sih cara buka rekening saham, mau dong belajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Itu ya, geng kreatif. Oke. Nah, tadi Kak Rifan udah bilang, penting nggak sih gitu. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak geng kreatif muda ini yang masih muda-muda untuk terjun ke dunia investasi? Langkah pertama apa yang harus kita mulai? Oke, jadi langkahnya itu sebenarnya gampang banget kalau sekarang. Yang pertama, coba aja dulu tadi cari galeri investasi di kampus masing-masing. Ya, mayoritas sekarang harusnya udah ada galeri investasi. Soalnya saya sendiri, Mbak Lala, itu sering banget diajak jadi pembicara ya di kampus-kampus juga gitu. Jadi saya lihat, wah ternyata sekarang nih enak banget nih, udah banyak galeri investasi. Jadi langkah paling mudah itu datang aja ke galeri investasi. Ya, kalau misalkan nggak ada galeri investasi, coba cari tadi yang kedua adalah KSPM-nya atau kelompok studi pasar modal. Itu biasanya kakak-kakak senior tuh yang apa namanya kakak-kakak senior yang udah lebih apa ya udah lebih dulu lah Lebih ahli. buka ya udah lebih ahli lah lebih pengalaman ya investasi saham. Jadi kalian bisa tanya tuh ke kakak-kakak KSPM-nya, kak mau dong belajar tentang investasi saham. Nah, terus kemudian dari situ nanti teman-teman buka yang namanya RDN. RDN itu adalah RDN. ya RDN. RDN Oke. itu adalah rekening data nasabah. Sorry, rekening dana nasabah. Nah, jadi RDN ini seperti mirip seperti rekening bank ya. Kayak Ya. kita kan misalkan nih kita punya tabungan di Bank BCA, misalkan ya Bank BRI. Nah, kalau apa uang kita di bank itu tidak bisa digunakan untuk membeli saham. Nah, untuk Oke. membeli saham harus buka satu rekening lagi yang namanya RDN tadi, rekening dana nasabah. Nah, nanti setelah buka yang rekening dana nasabah ini, teman-teman tinggal transfer nih uang dari rekening bank ya, ditransfer ke rekening dana nasabah ini. Nah, dana di rekening nasabah ini yang bisa digunakan untuk membeli saham. Gitu. Nah, Oke. kurang lebih seperti itu. Oke. Itu cara Nah, paling mudah untuk eh, mulai. cara paling mudahnya berarti tadi step pertama adalah teman-teman geng kreatif nih yang ada galeri investasi di kampus atau KSPM. Ya, Itu silahkan datang ke situ, kemudian ya, nanya-nanya sama yang lebih ya, ahli, kemudian ya, mulai buka akun ya, investasi, ya, kemudian membuka rekening RDN. ya, betul. Oke. Nah, jadi setelah Oke, nah, rekening RDN-nya ini udah jadi, udah terbuka, tinggal ditransfer tuh dari rekening bank ke
rekening RDN tadi. Nah, rekening RDN ini yang bisa digunakan untuk membeli saham gitu. Sekarang, oh Oke. ya, by the way, sekarang Ya. untuk begitu RDN-nya udah jadi, itu sekarang simple banget, Mbak Lala. Jadi bisa apa namanya, bisa digunakan bisa membeli atau menjual saham itu dari smartphone. Nah, kalau Wow, lebih dulu kan canggih belum ya. zaman, udah canggih. Kalau dulu pas zaman saya tahun 2008 buka, itu belum bisa tuh karena belum secanggih sekarang. Jadi kalau dulu ya saya mau beli saham, ya yang saya lakukan tuh saya telepon ke broker saya, ya misalkan, halo Mas, saya mau dong beli sahamnya, saya mau beli sahamnya Astra Internasional, ya satu Ya. lot di harga, misalkan waktu itu di harga 2.000, ya tolong dong beliin. Nah Oh, nanti si brokernya akan inputin. Nah, kalau sekarang itu nggak usah telepon-teleponan lagi, ya, karena lewat oke. aplikasi nanti dari sekuritasnya itu udah bisa tuh. Oh, saya mau beli saham Astra Internasional di harga misalkan 4.000 satu lot, misalkan seperti itu. Jadi udah mudah banget ala gitu. Wow, jadi mau beli investasi hanya dari genggaman aja ya sekarang, gampang banget. Iya, gampang banget, gampang banget. Nah, tadi Kak Rifan juga sampaikan, kalau misalnya kita mulai dari 100.000 rupiah, itu Ya. pakai aplikasi apa sih sekarang itu Nah, yang jadi disarankan? sekarang itu ada sekitar lebih dari 100 pilihan, 100 perusahaan perusahaan sekuritas. Jadi Ya. pilihannya itu ada banyak banget ya. Investasi saham itu bisa menjadi investasi yang aman, tapi bisa juga menjadi investasi yang risikonya tinggi, Lala.